Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman, saat ini siang-siang agak mendung, anginnya bertiup sembribrit, ini menjadikan sejuk Pak Roni ya. Dan saya sedang bersama dengan Pak Roni. Pak Roni ya, ini saya dengan Pak Roni sedang berada di objek wisata Meleduk Kuwu yang ada di Desa Kuwu, Kecamatan Kratinan, Kabupaten Grobogan. Pak Roni sudah pernah ke sini, Pak? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah masuk ke sini, belum pernah ya? Baru ini berarti, Pak? Baru ini ya, Pak. Oh, baru ini ya. Jadi gini Pak Roni, ini saya sebenarnya nostalgia nih Pak Roni. Jadi saya kan kebetulan kampung halaman saya, tempat tinggal saya kan tak jauh dari sini. Di Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, ya, Kabupaten Grobogan, sekitar 2 kilometeran lah, 2-3 kilometer dari lokasi sini. Jadi saya masih ingat ketika tahun 1000. Jadi catatan yang saya dapatkan itu Meleduk Kuwu sudah mulai dikelola pemerintah daerah Kabupaten Grobogan itu sejak tahun 1983. Kalau Meleduk Kuwunya sudah sejak mungkin ratusan tahun yang lalu ya ada Meleduk Kuwu ini ya. Ratusan tahun yang lalu sudah ada Meleduk ini Pak Roni. Terus kemudian tahun 1918 ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai objek wisata. Nah, karena sekolah SD saya itu dulu dekat sini, termasuk di SD Kalirejo 2. Piknik pertama kali saya dulu juga di sini Pak Roni. Tahun 1986 mungkin ya. 86 atau 86 itu saya masih baru kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi piknik pertama kali saya ya ke Meleduk Kuwu ini, naik dokar bersama teman-teman, bawa makan sendiri-sendiri, terus makan bareng di sini nih, di menara pandangnya Meleduk Kuwu Pak Roni. Ini awal berarti masih waktu ya? Ini dulu sudah masih bagus, sekarang sudah nggak bisa dipakai ya, karena sudah ibaratnya kayunya sudah pada rapuh. Tahun gitu berapa ya. tuh Pak sini Pak waktu itu? Waktu itu kan saya kesini 1986 kalau nggak salah ya. Bangun ini awet ya Pak? Awet ya, tapi sekarang kan sudah nggak bisa digunakan ya, karena rapuh ya, harusnya diperbaiki. Jadi kita makan bersama sambil lihat itu Meleduk ya, Meleduk Kuwu tahun 1986 lah sekitar itu. Jadi itu wisata pertama kali saya ke Meleduk Kuwu. Nah, jadi ini sekaligus nostalgia Pak Roni. Nostalgia ketika saya kecil dulu ya. Terus kemudian ketika saya besar, ketika saya sudah besar itu sering kesini, sering ke Meleduk Kuwu ini, kadang naik sepeda gitu ya, naik sepeda pagi-pagi hari Minggu itu naik sepeda ke sini sendirian gitu. Pak? Ya sama teman-teman sekolah itu. Kalau hari Minggu teman-teman kampung itu ke sini naik sepeda. Jadi dulu objek wisata Meleduk Kuwu ini pernah menjadi wisata favorit ya. Jadi wisata favorit di Kabupaten Grobogan. Menurut saya malah objek wisata Meleduk Kuwu ini sudah tidak hanya bereputasi nasional Pak Roni, tapi sudah bereputasi internasional, sudah dikenal ya, dikenal setiap liburan ya, setiap liburan itu berbus-bus ya, ini menjadi destinasi wisata ya, berbus-bus wisatawan datang, biasanya dari kalangan pelajar terutama ya, di kalangan pelajar, dan banyak orang yang penasaran kok ada letupan lumpur gitu ya, letupan lumpur ya. Sekarang ini objek wisata Meleduk Kuwu sudah mulai surut mungkin pengunjungnya ya, dan apalagi sekarang ini, di era sekarang ini sudah di Kabupaten Grobogan ini sudah banyak wisata baru. Wisata baru apa sih yang dikenal Pak Roni? Wisata baru yang dikenal? Jadi Balai Cengkrong ya, pernah Balai ya. Cengkrong ya. Balai Cengkrong, terus kemudian Candi Joglo, Banjarrejo, Candi Joglo wisata ya. baru. Jadi karena mungkin banyak wisata baru sehingga ini agak Meleduk Kuwu ini harus ada pembenahan lagi menjadi lebih baik ya. Jadi tapi banyak orang masih penasaran ya, kok ada, kalau yang belum pernah ke sini pasti penasaran kadang Meleduk. Ada lumpur yang meleduk secara periodik begitu ya. Dan kemudian ada produksi garam di sini. Pasti orang bertanya-tanya ya, kok bisa gitu Pak Roni ya? Iya, kok bisa ya Pak? Pak Roni udah pernah nggak membaca asal-usul sampai bisa terciptanya Meleduk ini?
Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Iya, Pak. Pak Roni bukan asli sini kayaknya ya? Bukan bener, Pak. Saya asli dari Brebes, Pak. Dari Brebes ya, makanya belum begitu tahu. Jadi gini, terkait dengan beleduk ini Pak Roni ada dua kutub ya, sebutkanlah begitu ya, antara legenda, cerita mitologi dengan sains. Ini ada dengan sains ya, fenomena alam ya. Jadi kalau menurut cerita legenda masyarakat itu kan terjadinya beledukku ini kan karena ada keterkaitan di bawah bumi ini, keterkaitan dengan Laut Selatan katanya seperti itu. Dengan perjalanannya seekor ular raksasa bernama Joko Linglung. Jadi ceritanya gitu. Jadi konon ceritanya menurut legenda ini sudah saya dengar ceritanya sejak saya masih kecil ya. Jadi Joko Linglung yang berwujud ular raksasa ini mengaku sebagai putra dari Prabu Ajisaka. Jadi Prabu Ajisaka itu adalah penguasa di kerajaan Medang Kamolan setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Jadi dulu konon di sini ada sebuah kerajaan, mungkin lokusnya di Banjarnegara ya. Sebuah kerajaan bernama Kerajaan Medang Kamolan, dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata dikenal dengan raja yang lalim, dia mempunyai kebiasaan makan daging manusia, kanibal gitu. Oh, Kasumanto itu ya. Kasumanto ya. Pak Marun langsung ingat Kasumanto. Iya kan Tegal ada Kasumanto terkenal tuh makan gitu daging ya? Ya. manusia. Jadi apa itu terus kemudian datanglah Aji Soko yang menyelamatkan masyarakat Medang Kamolan, yang kemudian berhadapan-hadapan dengan Prabu Dewata Cengkar, dan Prabu Dewata Cengkar berhasil dikalahkan, kemudian terpental sampai Laut Selatan dan berubah wujud menjadi bajul putih, buaya yang berwarna putih. Buaya putih. Kemudian Ajisaka menjadi penguasa di kerajaan Medang Kamolan, dan disitulah ada kisah Joko Linglung berwujud ular raksasa yang mengaku sebagai putra Ajisaka. Ketika menghadap Ajisaka bilang begini sama si ular itu, kalau aku akan mengakui kamu sebagai anakku dengan dua syarat. Syarat pertama, kamu harus bisa membunuh bajul putih, Prabu Dewata Cengkar yang berwujud menjadi buaya berwarna putih. Yang kedua, nanti kalau kamu perjalanan dari Laut Selatan menuju ke Medang Kamolan, kamu tidak boleh melewati jalan biasa di atas darat, tapi kamu harus berjalan lewat bawah tanah. Di bawah tanah. Si Joko Linglung menyanggupi. Kemudian dia berangkat menuju ke Laut Selatan dan kemudian bertempur dengan bajul putih, dan kemudian bisa mengalahkan bajul putih, bisa membunuh bajul putih. Kemudian dia pulang lewat jalur bawah tanah ya. Bawah tanah kan sudah lama nih, ketika mecungul bahasanya apa ya? Muncul dari bawah tanah. Ternyata belum sampai ke Medang Kamolan. Mungkin sampai di Jono. Makanya di daerah Jono di Tawangarjo juga ada produksi garam seperti ini ya. Itu legendanya Pak Roni. Terus kemudian jedul lagi kemana lagi, kok belum sampai. Terus kemudian jedul ke sini. Ketika jedul ke Beledukkuwu ini, kemudian dia ngos-ngosan dan kemudian lumpurnya meleduk-leduk gitu. Terus kemudian terjadilah Beledukkuwu ini. Karena suara letusan lumpur itu secara periodik itu beleduk, maka dinamakan beleduk. Karena berada di desa Kuwu maka disebut dengan beleduk. Itu ceritanya Pak Roni. Jadi cerita dari legenda masyarakat. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya mitos ya. Mitos Pak itu. Ya mitos. Jadi kalau ada fenomena alam seperti ini, kenapa kok kemudian cerita mitos itu lebih berkembang? Karena lebih menarik ya. Ada ular raksasa berjalan di bawah tanah dan kemudian terjadilah Beledukkuwu. Itu kan cerita sangat yang menarik. Itu adalah mungkin penjelasan masyarakat dahulu ketika ada pertanyaan asal-usul terjadinya Beledukkuwu itu bagaimana sih? Maka tersusunlah cerita itu mungkin ya. Ceritakan dimudahnya dengan mitos. Nah, seiring perkembangan zaman, seiring muncul namanya peneliti riset terkait dengan fenomena alam, makanya
Beleduk Kuwu ini kemudian didekati asal usulnya dari pendekatan sains, ya, ilmu pengetahuan modern gitu Pak. Jadi ternyata fenomena geologi atau fenomena alam di letusan Beleduk Kuwu ini sebenarnya bisa asal usulnya itu bisa dilacak secara ilmiah, ya, bisa dijelaskan secara ilmiah, ya. Jadi artinya bukan karena legenda itu, ya, bukan karena Joko Linglung itu. Aspek Joko Linglung menurut saya itu adalah mitologi, ya, mitos yang diciptakan seperti legenda-legenda yang lain, legenda yang tidak masuk akal, ya. Bahwa ini bisa dijelaskan kenapa kok ada terjadi sampai letusan Beleduk ini dan kemudian ada produksi garam di sini. Itu sesungguhnya bisa dijelaskan secara ilmiah, begitu ya. Sudah banyak peneliti yang merupakan penelitian. Saya ketika browsing di sebuah website luar negeri itu menemukan sebuah foto-foto lawas. Foto-foto lawas ketika ilmuwan yang tergabung di dalam sebuah organisasi sejarawan, ya, itu berkunjung ke Beleduk. Itu foto itu tertera tahun 1930, 1932. Itu sudah mulai ada penelitian terkait dengan Beleduk. Gitu, ya. Kenapa kok di sini ada Beleduk, ada letusan lumpur letup. Sebenarnya asal usul itu bisa dilacak secara ilmiah, bisa dijelaskan secara sains, dan itu sudah banyak dijelaskan di beberapa tulisan, ya, yang mungkin bisa dibaca di internet, ya. Tapi sekilas saya ingin menyampaikan bahwa letusan Beleduk itu ini disebut sebagai fenomena mood volcano, Pak Roni. Mood volcano itu fenomena gunung api lumpur. Nah, gunung api lumpur, ya. Jadi proses terbentuknya Beleduk Kuwu itu terjadi karena ada tekanan gas dari dalam bumi yang mampu mendorong naik batuan yang dilaluinya. Nah, secara geografis lokasi Beleduk Kuwu sendiri berada di zona Randu Blatung yang memiliki endapan aluvial dan morfologi yang datar, ya. Di samping itu, daerah ini juga terdapat jalur sesar yang memungkinkan adanya tekanan gas dari dalam bumi. Nah, endapan aluvial yang berada di zona Randu Blatung ini memiliki struktur batuan yang lunak. Oleh karena itulah tekanan gas dari dalam bumi mudah keluar dari dalam dan terbentuklah semburan lumpur seperti ini, Pak. Beleduk, kalau lihat Pak Roni kan Beleduk itu, ya. Secara berkala itu sejak dulu sampai sekarang kayak gitu terus, gitu, ya, hebat, ya. Nah, dari data yang ada sebelum abad ke-17, Pulau Jawa dengan kawasan lereng Gunung Muria terpisah oleh sebuah selat yang luas dan dalam. Nah, setelah abad itu, selat yang bernama Selat Muria itu semakin dangkal sehingga tidak bisa dilalui kapal. Pada saat itulah Beleduk Kuwu diinterpretasikan sebagai garis pantai dari Selat Muria, ya. Di konon itu kan dulu lautan, Pak Roni. Semua ini berarti, ya. Lautan, bahkan ada yang menyatakan bahwa kawasan Beleduk ini adalah lantai dasar laut, ya. Jadi makanya masih ada di sini bisa diproduksi garam itu kan karena dulu di sini ini adalah air laut, ya. Ini adalah laut purba, ya. Kalau dalam istilahnya mungkin laut purba itu, ya. Ada seorang peneliti yang saya ini menemukan catatan, ya. Ada seorang peneliti bernama Orsoy de Finus pada tahun 1940 mengasumsikan ada air laut dari Selat Muria yang terperangkap yang kemudian menyebar di kawasan Beleduk Kuwu. Jadi makanya di Beleduk Kuwu ini ada produksi garam, di Desa Jono juga ada produksi garam. Tadi di Banjarsari juga ada produksi garam. Padahal ini jauh dari laut, ya. Di Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan yang tak jauh dari sini, yang konon itu merupakan dulu lokus dari Kerajaan Medang Kamolan, itu sekarang ditemukan banyak fosil-fosil kerang raksasa, Pak. Jadi Pak Roni, ya, kerang raksasa yang besar. Jadi menandakan bahwa dulu mungkin daerah sini adalah lautan, ya, daerah lautan, ya. Jadi begitu, Pak Roni. Jadi tadi kita sudah melihat Beleduk Kuwu yang ada dua, yang sebelah timur
Yang besar itu bernama Joko Tuwo katanya ya. Joko Tuwo itu. Ya, yang sebelah barat itu namanya, yang lebih kecil itu namanya Roro Deno. Nah, Roro Deno dulu, ini kan sekarang kita sudah melihat eskalasi tingginya itu, tinggi ledakannya kan sudah nggak terlalu tinggi Pak. Iya benar. Tapi dalam catatan yang saya punya, saya kutip dari sebuah buku yang berjudul Terjadinya Bleduku yang dikarang oleh Sugeng Haryadi, almarhum beliau, Sugeng Haryadi. Ada catatan bahwa letupan tertinggi Bleduku itu sampai pernah mencapai 5,3 meter. 5 meter itu. 5 meter berarti lumayan. 5 meter lebih ya Pak? Nah, 5,3 ya? Ya 5 meter, 5,3 meter. Sekarang kan sudah tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar ya. Makanya mungkin ini adalah butuh kerja keras pengelola untuk bagaimana agar Bleduku ini menjadi magnet bagi wisatawan termasuk ya. Di sini ada saung-saung seperti ini untuk santai karena suasananya panas banget ya Pak Roni ya. Jadi kalau ketika mau mulai dari dekat Bleduku harus pakai payung. Ada musola, ada lagi apa ya? Ada warung-warung yang menjual ini degan Pak Roni. Degan ya, aneka macam. Ya, degan. Terus kemudian ada juga apa ya? Patung Aji Saka. Aji Saka ini tadi yang saya ceritakan bapaknya Joko Linglung. Mungkin bagaimana Joko Linglung kok bisa mengaku menjadi putra Aji Saka dan siapakah Aji Saka, bagaimana dia berasal, itu nanti kita ceritakan di lain waktu Pak Roni. Oke, sekarang kita dulu ya. Jadi ini cerita terkait dengan Bleduku Pak Roni ya. Jadi Bleduku ini secara legenda tadi seperti itu, ya secara legenda. Tapi bahwa Bleduku ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Sudah banyak peneliti yang melakukan riset di sini menjelaskan bagaimana fenomena letupan lumpur yang ada di Bledug ini. Jadi seperti itu. Gimana Pak Roni? Udah paham Pak. Sudah paham ya. Terima kasih banyak Pak atas pengetahuannya Pak. Ya. Sambil di CP Pak. Oh iya Pak. Ya, sambil ini enak. Ini khas Bleduku ya Pak ya? Ya bukan khas, di mana-mana ada. Tapi menikmati kelapa muda di Bleduku dengan suasana yang panas seperti ini. Tapi kalau ini nggak terlalu panas ya, karena agak sedikit mendung orangnya. Dan airnya sepoi-sepoi ya. Teman-teman, demikian mungkin kita perbincangan santai kita dengan Pak Roni di objek wisata Bleduku. Teman-teman yang mungkin belum pernah kesini mungkin bisa kesini sambil mungkin bisa berkunjung di Banjarjo, di desa Banjarjo yang tak jauh dari sini, yang merupakan sebenarnya cerita dari segi legenda itu merupakan induk dari mata rantai letupan lumpur seperti Bledug, seperti fenomena yang ada di Jonos, kemudian di sini di Bleduku, juga di Banjarsari dan daerah-daerah lainnya. Mungkin juga termasuk ke Songo mungkin ya. Saya kira itu yang Pak Roni ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.